Halo, selamat sore Kabar Atlantis. Kembali lagi berkesehatan barengan Klinik Atlantis. Dan saat ini bersama dengan Ulan di Bedah Kesehatan. Nah, saat ini saya sudah tidak sendirian karena sudah ada Dr. Frederick Lim, merupakan dokter umum Klinik Atlantis. Halo dokter. Siang. Gimana kabarnya dok? Baik. Kalau kamu gimana? Baik juga, alhamdulillah. Dan semoga sahabat Atlantis yang mendengarkan saat ini juga baik-baik selalu ya. Dan karena hari ini kita bakal membahas tentang salah satu topik yang sangat menarik, yaitu kenali cedera pada olahraga. Nanti akan dibantu disampaikan oleh Dr. Frederick sendiri. Tapi sebelum Ulan tanya-tanya sama Dr. Frederick, buat teman-teman atau sahabat Atlantis yang ingin bertanya, boleh banget nanti langsung komen ya di kolom komentar. Nanti akan dibacakan oleh saya dan akan dijawab oleh Dr. Frederick. Oke dok, nah ini mengenai dari kenali cedera pada olahraga, boleh dijelaskan dok, ini kalau misalnya cedera pada olahraga itu bagaimana sih dok? Jadi yang namanya cedera itu ada kerusakan pada jaringan, terutama kalau konteksnya olahraga berarti jaringan yang sedang digunakan untuk olahraga, seperti contohnya otot ataupun tendon, otot, tendon, dan ligamen. Rata-rata yang cedera di sekitar situ aja tuh dok? Ya, karena kalau ketika kita olahraga kan badan kita, maksudnya bagian badan kita yang banyak bergerak kan, yang banyak bekerja kan ya. Ya, kalau misalnya terjadi cedera berarti ada kerusakan di bagian itu. Baik. Nah, kenapa sih dok seseorang ini bisa mengalami cedera saat olahraga? Oke, jadi cedera pada olahraga itu faktornya banyak. Paling sering pertama itu kurang pemanasan. Kedua, kurang pemanasan bisa juga karena dia melakukan gerakan yang di luar kemampuannya dia. Selain gerakan di kemampuannya dia juga mungkin melakukan olahraga yang intensitasnya di luar kemampuan dia. Kira-kira seperti itu. Baik, ini sebenarnya pemanasan itu sangat penting ya dok ya. Pemanasan itu kayak olahraga kecil gitu aja kan dok? Idealnya pemanasan itu adalah gerakan yang meniru gerakan yang akan kita kerjakan nanti, tapi dengan intensitas, dengan beban yang lebih ringan. Idealnya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau angkat beban gitu ya dok, misalnya angkat beban, nah berarti kita gayanya harus gini-gini dulu. Tergantung latihan beban kan banyak gerakannya ya kan. Contohnya yang melatih bahu, gerakan seperti itu. Nah, kalau misalnya mau pemanasan ya kita dengan gerakan yang sama tapi beban yang ringan. Mungkin kerjain dulu beberapa kali, 1-2 set, baru kita mulai latihan yang Sesungguhnya. Nah, tadi mengenai cedera, seseorang bisa mengalami cedera dan salah satunya adalah kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu gitu ya dok ya. Nah, kalau jenis-jenis cedera otot nih yang umum terjadi itu apa aja tuh dok? Cedera otot yang umum terjadi dia umumnya dibagi dua, namanya sprain dan contusion. Nah, yang namanya sprain itu kerusakan jaringan diakibatkan tenaga yang secara tidak langsung. Contohnya adalah paling sering di hamstring atau bagian belakang dari. Nah, biasanya dia paling sering pada orang yang lari sprint, Lari sangat cepat gitu ya dok ya? Tiba-tiba lari sangat cepat, kemudian terjadi kerusakan atau koyak di bagian di jaringannya. Itu kelihatan nggak kalau dia koyak? Kelihatannya enggak. Sakit doang? Sakit dan ada pembengkakan. Nah, itu yang membedakan cederanya itu jadi ringan, sedang, dan berat. Kalau sedang ya dia pas sakit masih sakit, bengkaknya itu dikit aja. Kalau sedang ya bengkaknya agak besar. Kalau sudah parah bengkaknya sangat besar. Itu yang tadi sprain. Kalau yang contusion itu cedera pada jaringan akibat tenaga yang masuk, misalnya berbenturan. Nah, gejala juga kurang lebih sama seperti sprain tadi. Sakit sih masih sakit, ada bengkaknya kalau ringan ya bengkaknya sedikit aja. Kalau sedang bengkaknya agak besar. Kalau misalnya parah bengkaknya ya sangat kelihatan gitu. Seperti itu.
Oke, baik dok. Kalau misalnya cara kita memahami nih adanya tanda-tanda awal cedera otot dan menghindarinya itu sebelum menjadi serius bagaimana dok? Karena kan tadi seperti dokter bilang ternyata ada tadi ringan, Sedang. sedang sama berat gitu kan. Nah, salah satu gejala gejala cedera yang pasti kan ada sakit. Nah, jadi ketika kita olahraga terus kita merasakan sakit, nah, kita mesti berhenti dulu, cari tahu ini sakitnya kira-kira kenapa. Apakah sakit disertai bengkak kan? Kalau memang iya, kemungkinan kita mengalami cedera. Oh ya, sebelumnya kita juga mesti tahu, mesti pikir dulu, ini barusan kita ngapain. Saya kasih contoh, Iya, kita sedang lari, kemudian kaki kita tertekuk gitu. iya dok. Sakit pasti sakit kan? Sakit. Nah, kadang kita lihat ini habis ini bengkak kali ya. Kalau misalnya bengkak berarti ada cedera ya, kita stop. Tapi kalau bengkak kita coba jalan, ternyata sakit masih sakit tapi berkurang ya itu boleh lanjut. Oke, kadang dok kalau misalnya ada yang mengalami cedera seperti tadi terpelengkok yang dokter bilang, dia udah biru nih dok, tapi nggak merasa sakit gitu. Itu sebenarnya termasuk cedera juga nggak? Cedera itu berarti kalau biru berarti di dalam ada pendarahan. Nah, kalau misalnya kita dapat ketika pendarahan, dia nanti dalam tetap darah. Makin lama dia makin berdarah, makin bengkak. Tapi ternyata bisa jadi itu dia memang nggak sakit juga bisa ya dok ya. Kebanyakan sakit sih. Kebanyakan sakit ya. Soalnya mungkin ada pengalaman juga, saya juga pribadi pernah pengalaman. Orang ngeliatnya biru, tapi saya ngerasa nggak sakit gitu. Lihatnya biru tapi yang lain Iya pernah sih. Tapi saya nggak ingat sih kenapa gitu. itu ada terbentur kan atau Sepertinya terbentur gitu. itu mungkin hanya terbentur biasa aja. Biasa aja ya. Tapi itu lebih baik itu kita biarkan atau bagaimana dok? Lihat makin parah kan ya. Kalau misalnya enggak ya nggak masalah. Nanti dia berangsur-angsur sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri ya. Oke. Nah itu tadi tanda-tanda awal cedera otot dan cara menghindarinya sebelum menjadi lebih serius obat artis. Karena kalau misalnya sudah ada tanda-tanda yang dokter sebutkan tadi, jangan dilanjutkan ya dok ya, karena nanti makin parah kalau misalnya kamu sudah merasakan sakit tapi tetap berolahraga, apalagi tetap berlari juga seperti itu. Nah setahu saya dok ya, kalau misalnya cedera ini kan ada ringan dan serius. Tadi kan dokter juga udah bilang ada ringan, sedang dan serius. Serius atau berat gitu ya dok ya. Nah boleh dibedakan dok ini lebih tepatnya. Misalnya saya ambil contoh sprain tadi, bukan berarti ada kerusakan jaringan tidak. Kalau yang ringan itu dia kerusakannya dikit ya, itu bisa sembuh sendiri. Nah, kalau misalnya sedang dia agak banyak, tapi ya masih belum putus. Kalau misalnya yang parah itu jaringannya benar-benar putus, nah itu nggak bisa sembuh sendiri. Itu kita tahu jaringannya itu pas udah ketemu dokter kan? Iya, Atau diperiksa. kalau kita sendiri nggak bisa prediksi kan dok? Bisa juga sih. Dilihatnya. Kita rasainnya, nah, misalnya jaringan putus itu kan nggak bisa digerakkan. Contohnya gerakan di tangan ini nggak bisa kayak gini karena jaringan itu masih tersambung. Oke, iya. Nah, pada contoh kasus yang berat sampai jaringan itu putus, kita mau digerakin gini dan nggak bakal Udah terang. karena jaringan putus. Oke, itu orang yang suka cedera pakai itu ya dok ya, yang alat yang biar itu. Oke. Kemudian kan tadi yang sedang, yang beratnya, Yang berat itu yang putus. yang putus ya. Nah, kalau yang sedang dia masih ada sambungannya tapi bengkaknya lebih kecil. Oke. Nah, apa sih dok yang harus dilakukan jika kita mengalami cedera nih? Sebaiknya bagaimana dok? Jadi penanganan pertama cedera itu dia ada istilahnya yang populer namanya RIC. Rest, yang R itu terdiri dari rest, artinya kita istirahatkan. Terus I itu ice, kita kompres dingin. Oke. Nah, kompres dingin ini fungsinya mengurangi rasa nyeri dan mengurangi pembengkakan.
Terus C itu kompres. Kompres itu kita tobat dengan perban elastis. Tujuannya untuk mengurangi pembengkakan supaya jangan makin besar. Kalau E itu elevasi, itu maksudnya diangkat kira-kira 15 sampai 25 cm. Diangkat tuh apa tuh? Jaringannya yang cedera itu ya. Contohnya misalnya saya cederanya di pergelangan kaki. Nah, ketika saya tidur itu kakinya yang Oke. Jadi kayak pakai bantal gitu ya, dok, ya bisa. dialasi dengan bantal atau digantung, gimana caranya? Digantung itu. Itu berapa lama kira-kira tuh? Itu berlangsung kurang lebih 2 hari. Oh, jadi selama tidur, udah tidurnya gitu aja ya, dok, ya. Iya. Terus besoknya diulang lagi seperti Iya. itu. Oke, baik-baik. Ini ilmu yang sangat baru banget ya, Sobat Atlantis. Tadi kalau bisa ya istirahat lah dulu, Iya, jangan dilanjutkan. istirahat. Terus habis itu dikasih kompres air dingin, dikompres terus diperban ya, dok, ya. Iya. Tadi. Bukan es. Es beneran? Iya. Oh ya, dengan es ya, Sobat Iya, Atlantis. saya mau nanya. Ah. Kompres es itu caranya kita bungkus dengan kain. Nah, bungkus dengan kain itu. Baru kita pakai di jaringan, bukan dengan kontak langsung es dengan jaringan. Oke, misalnya ini, misalnya nggak ada? Nah, misalnya ini kan kain, saya bertanya. Misalnya ini kan kain ya. Mesti kita mempersiapkan ini ya, Sobat Atlantis. Kita isi es di dalam. Iya, oke. Lalu kita letakkan di jaringan yang Iya. gitu. Baru kita kan dia tapi jangan terlalu Oke. supaya dia tetap Ikatnya pakai apa aja boleh? pakai aja apa aja boleh supaya dia tetap menekan yang dinginnya tetap menekan ke jaringan itu. Oke. Semoga nangkap ya, Sobat Atlantis. Oke. Nah, tadi mengenai dari gimana caranya kalau kita mengalami cedera di Sobat Atlantis. Apakah ada perbedaan nih, dok, kalau misalnya dalam penanganan cedera otot tergantung pada usia dan tingkat kebugaran seseorang? Jadi, tidak ada bedanya sih, tapi dia lebih ke tujuannya setelah ini. Contohnya atlet profesional, mereka kan kalau udah cedera pasti pikirannya habis ini aku masih mau main, ke depannya aku masih mau main. Nah, maka penanganannya itu prinsipnya adalah gimana supaya cedera ini pulih total sehingga dia bisa kembali bermain secepatnya. Kalau misalnya orang awam ya biasanya setelah cedera kita tetap balikan seperti semula lagi. Kalau mereka pasti kayak ada cara-cara tertentu ya, dok, yang harus dilakukan supaya cepat. Kalau misalnya orang atlet Sama gitu sih, prinsipnya sama. Cuman ya kalau mungkin prioritasnya beda. Misalnya atlet kalau udah cedera parah kan salah satu pilihan terapinya ya operasi. Kalau misalnya ada jaringan yang benar-benar rusak. Kalau misalnya orang awam mungkin masih pikir-pikir ya. Iya. Ini aku masih bisa jalan, aku masih bisa hidup lah. Iya, Tapi iya. mungkin ada gangguan dikit. Kalau ditawari operasi ya masih mikir-mikir, Iya. kira-kira gitu. Oke, iya benar, dok. Nah, kalau misalnya cara mencegah nih cedera otot saat berolahraga atau melakukan aktivitas lainnya, bagaimana itu caranya, dok? Pertama pasti pemanasan. Kedua kita kenali tempat kita olahraga. Misalnya olahraga luar ruangan, lari, sepeda. Kita mesti lihat tempatnya itu aman nggak? Aman bukan cuma lihat dari ada kendaraan atau enggak, ada benda-benda atau enggak. Kita juga mesti lihat cuacanya. Nah, cuaca yang panas bisa menyebabkan cedera, bukan cedera otot, tapi seperti heat stroke. Heat stroke itu ketika temperatur tubuh kita terlalu tinggi, itu kita bisa pingsan. Oke. Terus ke pemanasan, hubungan, kenali diri sendiri, tensinya. Kita mesti tahu kemampuan kita itu sampai mana. Jangan sampai misalnya di dalam gym
ngangkat beban, kita ngangkat beban yang terlalu berat, Iya. nah itu pasti bahaya. Oke, benar-benar jangan tanda kutip sih jangan sok-sokan ya dok ya. Iya. Udah tahu kemampuannya seberapa, nah itu harus disesuaikan juga kamu melakukan untuk olahraganya bagaimana agar tidak terjadinya cedera ya sahabat Atlantis. Nah, bagaimana sih dok untuk proses penyembuhan cedera otot ini? Apakah ada langkah-langkah khusus yang harus diikuti? Kalau pengobatannya secara medis itu bagaimana dok? Proses penyembuhan cedera itu saya ambil contoh dari jaringan yang robek. Kalau misalnya dia masih ringan, dia bakal bisa nyambung sendiri, tapi itu perlu waktu. Kira-kira berapa lama? Bervariasi tergantung jaringan apa yang rusak. Waktunya bisa dari 2 minggu sampai 6 bulan. 6 bulan itu yang rata 2-3 minggu kebanyakan yang jaringan itu sudah Sembuh ya, kayak orang-orang yang udah kena tapi yang nggak ke rumah sakit gitu ya dok ya. Kalau cedera agak ke rumah sakit kan bahaya juga. Oh, iya. Tapi kalau cedera yang biasa gitu nggak ke rumah sakit bisa sembuh ya dok ya. Bisa kalau ditangani. Terus kalau pengobatan dengan medis sih nggak ada sebenarnya. Ada yang obat pereda nyeri kalau misalnya dia nyeri. Obat nyeri aja ya dok ya. Nggak ada kayak antibiotik yang harus diminum gitu. Antibiotik kalau misalnya ada jaringan yang infeksi. Tapi pada cedera olahraga sangat jarang disertai dengan infeksi. Kalau kebanyakan kayak orang yang cedera gitu kan dok, dia ada kayak terapi-terapi tertentu gitu ya supaya bisa balik lagi. Terapi tertentu supaya bisa balik. Dulu aja sih. Tahu saya sih ada, tapi itu istilahnya rehabilitasi. Rehabilitasi ya maksudnya itu dok. Rehabilitasi itu tindakan untuk mengembalikan fungsi. Itu cakupannya luas. Misalnya yang di luar konteks olahraga, orang yang stroke mungkin tangannya lumpuh ya. Rehabilitasi fungsinya supaya dia bisa menggunakan kembali tangannya. Seberapa terbatasnya fungsinya. Kalau pada konteks olahraga, saya pribadi pernah mengalami saya pernah jatuh terus lutut saya bengkak. Nah, setelah bengkak itu saya nggak bisa gerak. bergerak, tetap aku gitu aja. Bisa jalan. Bisa jalan masih bisa, tapi nggak bisa susah. Jadi proses rehabilitasi yang saya jalankan, yang saya terapkan itu saya tetap menentukan ditempuh sampai di mana saya bisanya aja. Sebentar, kemudian lagi besok-besok ulangin lagi. Sampai lama-lama saya bisa Dan normal kembali. Tapi itu nggak ada sesuatu yang dilakukan, nggak hanya cuma sedikit latihan seperti itu aja. Oke. Baik dok. Tadi mengenai rehabilitasi juga ya Sobat Atlantis, ternyata memang ada dilakukan kalau misalnya kita mengalami cedera ya dok ya. Oke, nah sebelum lanjut lagi nih buat yang Sobat Atlantis yang ingin bertanya boleh banget ya langsung komen di kolom komentar yang di sini. Nanti bakal Lola bantu tanyakan dan juga akan dijawab sama oleh Dr. Frederick Ulip. Nah, karena kita lagi ngebahas nih Sobat Atlantis kenali cedera pada olahraga. Jadi walaupun Sobat Atlantis memang jarang olahraga misalkan, tapi tetap aja nih kita harus tahu kalau misalnya mengalami cedera itu bagaimana apa yang harus dilakukan gitu. Karena nanti bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan ya dok ya kalau misalnya dibiarkan untuk cedera ini berlangsung. Oke, kalau kita ada yang bertanya biar langsung dibacakan. Oke, ini ada darinya akun atlantisbeauty.id ini dok, katanya kalau misalnya dok ada cedera pada otot dan sendi pada saat olahraga, kalau orang awam biasanya cari terapi seperti di kusu atau di terapi lain, itu bagaimana dok? Benar nggak sih? Benar. Banyak yang seperti ini ya. Pada kasusnya gerakan memang sering seperti itu. Kusu berarti pijat gitu ya? Iya, pijat ya. Setahu saya pijat itu memang salah satu cara penyembuhan cedera juga, tapi ada teknik-tekniknya. Dan itu mungkin nggak semua pemijat itu tahu cara.
Iya. Itu kalau misalnya kita cedera terus bawa ke tukang pijat dan Iya. tukang pijatnya tak ngerti, itu bisa memperparah cedera yang kita alami. Nah, jadi saran saya sih daripada bawa ke tukang pijat, bawalah kalau di Medan bawa ke fisioterapis. Fisioterapis ya bagusan. Kalau misalnya sudah sangat parah, konsultasilah ke dokter spesialis. Dokter spesialis apa tuh dok? Idealnya namanya ada dokter spesialis kedokteran olahraga. Namun setahu saya di Medan belum sedikit. Nah, alternatifnya ke dokter ortopedi. Ortopedi ya, oke Iya. oke. Baik, berarti kalau mengalami cedera dianjurkan banget jangan ke tukang busuk ya dok ya. Saya gak Tidak rekomendasi nih untuk medis sahabat Rantis karena dikhawatirkan nanti kamu jadi makin parah untuk dari cedera tersebut, entah jadi lebih bengkak atau bagaimana, karena itu kayak ditekan-tekan gitu kan dok. Jadi kita sangat khawatir nantinya kamu makin parah dan jadinya dari cedera ringan menjadi cedera berat kan itu sangat dikhawatirkan. Jadi lebih baik tadi bisa ke dokter atau ke fisioterapi atau kalau mau cari dokter ortopedi gitu kan kalau misalnya untuk perbedaan. Nah, sudah cukup ya untuk yang bertanya. Kalau gitu, lo lanjut lagi dok. Ini nanya-nanya kalau misalnya mengalami cedera, sebaiknya ini kita lakukan pengobatan, rehabilitasi, atau sebenarnya langsung operasi saja nih dok? Operasi itu hanya pilihan, salah satu pilihan terakhir kalau misalnya cedera sangat parah sampai jaringannya itu sobek ke dalam. Kalau misalnya cedera biasa aja maka ya dianjurkan istirahat, kompres dingin, kemudian beban dia supaya jangan lagi bengkak, lalu diangkat. Sebenarnya itu aja sih. Kalau tangannya yang sakit diangkat juga dok? Iya tetap ya. Iya, misalnya ketika tidur kita Oh, baik. Jadi kayak taruh aja di dada gitu ya dok ya tangan? bukan di dada sih, tergantung bagaimana. Misalnya kita tidur seperti Miring. nah, Oh iya. Oke. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira nih dok mengenai dari rehabilitasi lagi ya. Apa sih dok peran rehabilitasi dalam pemulihan untuk cedera otot dan mengapa ini penting harus diikuti? rehabilitasi prinsipnya mengembalikan fungsi mengembalikan fungsi ke semula. Jadi kadang orang cedera itu setelah sembuh kemampuan dia itu nggak balik kayak sebelum dia cedera. Nah, jadi peran rehabilitasi ini memastikan supaya dia bisa berfungsi kembali seperti semula. Itu kira-kira berapa lama tuh dok kalau orang mau rehabilitasi sampai itu? Kebanyakan. Biasanya sih hitungan beberapa minggu sih. Minggu bisa ya? Dan kuncinya itu mesti konsisten. Konsisten. Dia nggak bisa sekali rehabilitasi. Tidak bisa ya sama. Jadi kayak ada waktunya, nanti kayak mungkin ada tahap-tahapnya, hari ini mau ngapain dulu, latihannya, besoknya ada apa lagi gitu ya. Oke, kalau tadi kan kita ada ngomongin tentang atlet juga nih ya dok ya. Atlet kan ini kadang suka cedera dan kadang nggak bisa mengikuti latihan dan lomba lagi nih dok. Nah itu kenapa bisa seperti itu dok? Itu udah sangat parah pak cederanya sehingga dia memang tidak diizinkan sama pelatihnya, kamu kayaknya pensiun aja deh gitu. Kayaknya nggak seperti itu sih. Jadi setahu saya ya, atlet itu kan mereka olahraga untuk mengejar prestasi. Nah, jadi mindset mereka itu mesti bisa ada berprestasi. Terus kalau misalnya mereka cedera, ya mereka pasti pengen cepat-cepat sembuh. Sedangkan penanganan cedera itu nggak bisa cepat sembuh. Nah, jadi kadang pada penanganan atlet itu yang berperan pasti biasanya ada dokternya. Biasanya sih dokter biasa akan menilai ini atlet masih bisa lanjut latihan, masih bisa lanjut latihan apa enggak. Kalau misalnya dia lanjut latihan, lanjut tanding itu bisa memperparah cedera dia, maka
biasa dianjurkan untuk istirahat dulu, sembuhkan dulu, baru lanjut. Oke, baik dok. Saya ingin bertanya juga nih dok. Kadang kan kita kalau misalnya sedikit cedera atau sakit di daerah mana gitu kan dok, Iya. kita menggunakan koyo gitu koyo kan yang kayak ditempel, terus tuh dia terasa panas. Nah itu menurut dokter gimana? Prinsipnya seperti ini. Kalau baru-baru sakit, biasanya kita kasih yang dingin-dingin, entah kompres yang dingin atau kita kompres dengan es. Itu mengurangi sakitnya, mengurangi bengkaknya. Sedangkan yang panas-panas itu dia menyebabkan darah banyak mengalir ke sana. Tujuannya memang darah makin banyak ke sana, makin mulai penyembuhan. Tapi kalau misalnya di awal-awal itu kan masih mungkin dia bisa bengkak. Jadi saya rasa kurang bijak kalau dikasih yang nempel terkoyok panas. Jadi bagusnya lebih ke dingin ya dok ya? Iya. Kalau ada koyo yang dingin itu boleh dok. Berarti kita menghindari hal-hal yang berbau panas justru ya dok ya. Jadi kalau kita nggak ngomongin cedera ya dok ya, tapi orang yang pegel-pegel gimana? Oke, pegel-pegel itu biasanya disebabkan karena otot dia itu bekerja di luar komponen. Itu beda dengan cedera. Itu biasanya memuncak dalam 24 sampai 72 jam. Setelah itu dia berangsur-angsur Oke. itu boleh, saya rasa tempel koyo nggak masalah. Tidak apa-apa ya Iya, dok ya? Tidak apa-apa. Oke, baik dok. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau nggak ada yang bertanya lagi nih sahabat Nantis di bedah kesehatan, dan izin bertanya dok untuk pertanyaan terakhir ini ya dok ya. Kira-kira nih agar kita tidak sering mengalami cedera, mungkin sahabat Nantis yang baru bergabung juga boleh dikasih tahu nih dok, saat olahraga sebaiknya kita bagaimana nih agar kita tidak sering mengalami cedera? Yang pasti saya sering bilang ke teman atau orang yang mau olahraga ya. Karena dokter juga rajin olahraga lari gitu ya dok Iya, ya? saya selalu bilang tahu diri dulu. Maksudnya kenali diri sendiri, kenali kemampuan sendiri. Kemudian yang pasti pemanasan lah ya. Itu adalah sebuah prinsip yang sering saya bagikan ke orang. Seperti itu bisa mengurangi kejadian cedera. Sebenarnya pemanasan itu kayak hanya berapa menit saja kan dok? Idealnya 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Oke. Itu aja sih dok untuk dari pertanyaan kita hari ini. Kira-kira dokter ada yang bersampaikan lagi nggak biar sahabat Nantis bisa lebih aware lagi mengenai masalah cedera ini? Nggak ada sih, nggak pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, kalau gitu untuk dari talkshow kita hari ini mengenai dari kenali cedera pada olahraga sudah cukup dok. Oke, terima kasih ya dokter yang sudah memberikan wawasannya mengenai dari olahraga ini, dan juga sahabat Nantis yang sudah bertanya, terima kasih banget, dan juga yang sudah stay tune juga. Kalau gitu untuk dari bedah kesehatan hari ini. Selamat sore sahabat Nantis, bye bye.